Kisah kali ini gue dapet pengalaman dari salah satu temen gue, di mana temen gue ini mengaku bahwa bisa melakukan perjalanan astral atau astral projection. Jadi di dalam cerita ini berhubung temen gue ini nggak mau disebut identitasnya, jadi demi kepentingan cerita kita sebut aja temen gue ini namanya Putra. Teman gue ini tahu kalau gue ini lagi membangun channel, di mana channel gue ini seperti yang lo tahu semua. Channel gue ini siapapun bisa bercerita di dalam channel ini. Jadi siapapun orangnya itu, apapun pengalamannya, lo bisa share ke teman-teman lo semua dari channel ini. Kebetulan teman gue ini pengen nge-share pengalaman dia atau kemampuan dia yang katanya dia bisa melakukan perjalanan astral. Siapa tahu dari lo semua ini bisa mendapatkan pelajaran ataupun edukasi apa itu perjalanan astral. Mungkin aja nantinya materi ini bisa membantu lo atau berguna buat lo di masa yang akan datang. Penasaran dengan kelengkapan ceritanya? Sebelumnya gue pengen terima kasih banget nih sama lo semua yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, terus share ke teman-teman lo biar teman-teman lo bisa mendengarkan atau bahkan bisa bercerita di channel ini. Lagi dan lagi gue mau ngingetin ke lo semua nih, buat lo semua nih yang belum nyeduh kopi sekarang, buruan seduh. Karena apa? Karena kisah mau dimulai. Perjalanan astral atau astral projection adalah dalam ilmu supranatural atau dalam ilmu spiritual, sebuah kondisi di mana roh keluar dari tubuh. Metode ini biasa digunakan untuk orang yang mempunyai sebuah kemampuan yang bisa menembus dimensi gaib atau alam gaib. Sementara orang yang punya kemampuan itu biasa kita sebut sebagai praktisi spiritual atau lebih familiar kita bisa menyebutnya indigo. Biasanya indigo menggunakan metode astral projection ini untuk bisa melakukan perjalanan astral guna mengetahui masa lalu dari sebuah tragedi. Biasanya metode ini dibutuhkan foto atau nama dari sang mediator untuk akses menuju dimensi gaib atau alam gaib itu sendiri. Jadi praktisi-praktisi spiritual ini bisa dibilang dia mempunyai kemampuan untuk mendeteksi atau mencari identitas orang lain hanya melalui foto atau nama aja. Ya bahasa lainnya, orang yang mempunyai kemampuan ini bisa menerawang orang lain lah, cuma lewat foto, nama. Jadi dia bisa tahu alamat lu di mana, keluarga lu ada berapa, lu lagi ngapain aja, itu dia bisa tahu melalui alam gaib. Nah jadi ceritanya nih teman gue ini punya teman, si Putra ini punya teman. Dia temennya ini lagi butuh bantuan, ceritanya lagi ketipu lah, habis ketipu. Nah jadi temennya si Putra ini minta bantuan melalui jalan gaib, minta bantuan lah temennya ini ke si Putra. Singkat cerita dikasihlah foto beserta nama si pelaku penipuan ini. Dan akhirnya diketahuilah bahwa namanya Fulan, alamatnya di sini, dia lagi ngapain dia tahu, keluarganya siapa dia tahu, semua identitas dari si penipu ini teman gue ini bisa tahu hanya lewat foto dan nama aja. Tapi dari proses temen gue ini nerawang si pelaku ini ada cerita yang menurut gue unik sekaligus bikin merinding. Jadi di sela-sela dia sedang mencari si pelaku ini melalui astral projection, dia ketemu sama satu sosok yang bikin dia tertarik, atau bisa dibilang sosok ini punya masa lalu yang kelam banget lah.
Jadi teman gue ini, si Putra ini, ditarik sama sosok itu ketika sedang melakukan astral projection ini. Mungkin sosok ini pun mau menyampaikan sesuatu atau ada sesuatu yang pengen disampaikan. Berhubung ada orang yang bisa atau sedang lewat di area dia, sedang melakukan astral projection, kebetulan lewat. Jadi sosok ini ya meminta bantuan lah buat dijelaskan kepada orang-orang yang masih hidup atau mempunyai pesan yang pengen disampaikan ke orang-orang yang masih hidup. Penasaran sama sosok apa sih sebenarnya yang menarik si Putra ini, teman gue ini. Saksikan terus. Lanjut, di sela temen gue lagi melakukan perjalanan astral, dia ketemu sama satu sosok. Jadi saat itu dia kayak lagi ngelewatin suatu jembatan, dan dia ketemu sama sosok perempuan yang dimana sosok itu berdiri di atas jembatan dengan kondisi basah semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, dengan wajah yang mengekspresikan kesedihan yang mendalam. Dia sejenak nyamperin sosok itu dan berkomunikasi. Sosok itu membawa temen gua itu ke masa lalu dia saat kejadian dia meninggal, di mana sosok itu dulu sedang berjalan dengan temannya di jembatan itu, di mana si temen gue ini sama si sosok itu bertemu. Dan ketika di tengah jembatan, mereka berhenti sejenak untuk ngobrol. Ketika sosok itu sedang berbalik ke arah luar jembatan, temannya itu mendorong sosok itu hingga jatuh ke sungai yang ada di bawah jembatan. Saat itu temannya langsung meminta bantuan kepada warga setempat dan mengarang cerita bahwasannya sosok wanita itu bunuh diri atau lompat dari jembatan. Dan dia pun telat untuk menyelamatkan temannya itu. Dan warga pun percaya aja dengan cerita karangan dari temannya itu. Mungkin karena itu sosok itu menjadi gak tenang atau gentayangan di daerah jembatan itu. Nah, jadi ceritanya temen gue nih lagi melakukan perjalanan astral untuk menemukan siapa sih pelaku yang udah nipu temennya ini. Di sela-sela dia sedang mencari identitas si pelaku ini, dia ditarik sama sosok wanita yang ada di sekitar jembatan tersebut. Nah, jadi ketika temen gue ini ditarik sama sosok tersebut, dia ditarik lagi ke masa lalunya si sosok tersebut ketika, ya bisa dibilang ketika dia itu detik-detik sebelum meninggal. Jadi si sosok ini waktu itu lagi jalan sama temennya berdua, sama-sama cewek, itu jalan di atas jembatan itu. Dan ketika si sosok ini lagi memandang ke arah luar jembatan, itu tahu-tahu temennya jorokin. Sampai si sosok ini pun jatuh ke bawah jembatan itu, di mana di bawah jembatan itu ada sungai yang lumayan deras waktu itu. Nah habis itu si temennya ini pun langsung minta bantuan warga buat, ya bisa dibilang mencari alibi lah, biar nggak ketahuan nih kelakuannya nih yang bisa dibilang lah. Jadi dia ini minta bantuan kepada warga sekitar bahwasanya temennya ini jatuh atau lompat dari jembatan, dan dia pun telat untuk menyelamatkan temannya itu. Dan warga pun percaya aja di situ, sehingga kebenaran yang sebenarnya itu sampai sekarang gak ada yang tahu bahwasanya si sosok ini tuh dibunuh atau didorong, bukan bunuh diri. Ketika selesai ngelihat kejadian itu, temen gue flashback lagi ke belakang, lebih dalam lagi flashbacknya. Jadi diketahuilah bahwa si sosok ini itu suka sama satu orang cowok, bisa dibilang ya kekasihnya lah. Jadi si temennya ini suka juga nih sama si cowoknya si sosok ini. Jadi ya kayak cinta segitiga lah. Nah karena nggak rela si cowok ini jadi sama si sosok ini, maka si temennya ini ya ngelakuin apa aja lah, yang penting dapet lah si cowok ini buat dia, termasuk menyingkirkan temannya sendiri.
Jadi ketika temen gue udah ngalamin berbagai macam hal tentang sosok ini, setelah selesai dia menyempatkan diri untuk mendoakan si arwah ini biar tenang lah, biar nggak gentayangan lagi. Bisa kita tarik kesimpulan nih, bahwasanya astral projection ini ada sisi positifnya juga. Ya lebih ke positif sih kalau menurut gua, walaupun melalui jalur gaib, dimana bahwasanya kita tahu jalur gaib itu ya bertentangan sama kodrat kita. Kita melalui dimensi gaib itu ya hanya orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus. Ya orang-orang awam kayak kita ya nggak bisa lah kayak gitu-gituan ya. Jadi bisa dibilang astral projection ini bisa membantu orang yang masih hidup ataupun bisa juga membantu orang yang udah gak ada, bisa dibilang udah gak ada. Contoh kasus ya kayak temen gue ini, dia membantu temannya yang sedang kesulitan di mana dia habis ditipu, dan di sela-sela dia lagi melakukan astral projection itu, dia juga sempat membantu sosok gaib yang ada di sekitaran situ. Jadi double dia bantuin. Bisa juga melakukan astral projection guna untuk mengetahui masa lalu seseorang yang udah meninggal. Entah itu tragedi, entah itu ya apapun itulah, bisa melalui dimensi gaib. Dimana kita bisa tahu dimensi gaib itu ya berbeda dengan dimensi kita sekarang atau alam kita sekarang. Oke bre, cerita dari temen gue segitu doang. Gue berharap banget cerita ini bisa bikin bulu kuduk lo merinding. Thank you banget yang udah nyaksiin video ini sampai habis. Seperti biasa, semua orang mempunyai kisah, dan di setiap kisah pasti ada pelajaran. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah si putra ini, yaitu teman gue? Bahwasanya alam gaib itu atau dimensi gaib, walaupun kita nggak bisa yang namanya merasakan ataupun melihat secara langsung, tapi sepatutnya kita saling menghormati atau menghargai orang-orang yang mempunyai kemampuan atau kelebihan tersebut. Jangan ngejudge orang-orang yang mempunyai kemampuan itu ya aneh lah, apalah gitu, jangan. Karena lu nggak tahu dia itu bisa melakukan apa aja kepada diri lu sendiri. Jadi saling menghargai, saling menghormati bahwasanya kita sesama manusia, kita memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing. Ya intinya jangan menghina deh. Jangan pernah masuk ke kamar orang, apalagi lu masuk ke kamar orang itu buat ngajak ribut atau bikin rusuh. Jangan nyari penyakit. Saling hormatin ya intinya ya. Oke, segitu aja dulu kisah dan pelajaran dari temen gue ini. Buat lo semua yang punya cerita-cerita menarik atau kisah-kisah yang bisa di-share ke semua orang, bisa tulis aja langsung di kolom komentar. Nanti next time lo bisa cerita di sini dan share ke semua orang kisah-kisah unik lo. See you next video. Gua Wiki pamit dan